Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sidania. Di sini saya akan menambahkan, sebenarnya mengawali konsep tentang perilaku ya, sebelum dikaitkan dengan promosi kesehatan. Saya Bu Sidania, ini dari Prodi Keperawatan, jurusan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Sebelum kita mulai, kita akan review dulu apa itu perilaku. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang apa yang mempengaruhi perilaku dan apa kaitannya dengan promosi kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat meningkatkan pengetahuan kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan nanti. Oke, batasan perilaku. Menurut Skinner, teori dari perilaku ini diambil dari kaitan antara stimulus, organisme, dan respon. Perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus yang artinya adalah rangsangan dari luar. Jadi, orang akan bereaksi atau berespon terhadap rangsangan yang muncul dari luar, entah itu dari lingkungan, dari sumber yang ada, maupun dari perilaku orang lain. Sedangkan respon sendiri menurut Skinner dibedakan dari responden respon atau refleksif, operan respon atau instrumental respon. Kemudian kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, responden respon atau refleksif. Responden respon atau refleksif sendiri artinya suatu respon atau reaksi yang muncul kepada diri manusia dikarenakan stimulus tertentu. Ya, dalam hal ini adalah elicting stimulation. Responden respon menimbulkan respon atau perilaku yang tetap, reaksi yang tetap. Jadi dia akan terus dipertahankan atau tidak berubah-ubah dalam setiap siklus hidup. Contohnya, jika stimulus itu berbentuk misalnya cahaya, maka respon manusia akan selalu menutup mata atau mata tertutup untuk meminimalkan cahaya yang terlalu menyilaukan masuk ke dalam retina mata. Kemudian misalnya yang kedua yang termasuk dalam responden respon, mendengar musibah. Jika ada orang yang memberitahu bahwa dia terkena musibah berkaitan dengan orang di sekitarnya atau orang yang dia cintai atau siapa saja yang berkaitan dalam hidupnya, pasti menimbulkan respon sedih dalam dirinya, respon emosi sedih. Nah, ini dia akan selalu menetap dan terus-menerus tidak berubah kecuali ada sesuatu yang bermasalah dalam kondisi emosionalnya. Yang selanjutnya adalah operan respon atau instrumental respon. Instrumental respon adalah respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti dengan stimulus atau perangsang tertentu, reinforcing stimulation. Respon yang timbul ini akan terus dikembangkan dan diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu, diikuti oleh tindakan yang lainnya. Jadi makanya disebut dengan operan respon atau instrumental respon. Contohnya misalnya, jika mendapatkan suatu tugas, maka respon seseorang yang baik maka dia akan mendapatkan penghargaan, yaitu muncul stimulus baru dan lebih baik lagi dalam bertugas. Misalnya dalam tolak ukurnya, jika Anda sebagai mahasiswa diberikan sebuah tugas, maka ketika kita berespon yang baik, maka
kita akan mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk misalnya nilai atau penghargaan dalam bentuk poin dan lain sebagainya. Nah, ini dengan adanya penghargaan tersebut, maka kelak kemudian hari jika ada tugas yang lain lagi, maka dia akan melakukannya dengan lebih baik lagi. Pembagian perilaku dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus. Misalnya, perilaku tertutup. Respon terhadap stimulus yang tidak dapat diamati. Misalnya, seorang yang tahu bahayanya narkoba. Kita tidak bisa mengetahui apakah seseorang itu tahu terhadap bahayanya narkoba kecuali diberikan angket misalnya atau kuesioner tentang bahaya narkoba, atau misalnya digali dengan pertanyaan terbuka. Itu yang bersifat perilaku tertutup. Bagaimana dengan perilaku yang terbuka? Pembagian perilaku dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus yang terkait dengan perilaku terbuka. Respon ini terjadi dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa dia menderita TB paru, maka respon terbuka perilaku terbukanya karena ingin sembuh, dia akan meminum obat secara teratur. Karena dengan meminum obat tidak teratur, maka itu akan merugikan kesehatannya sendiri atau malah memperparah TB parunya, sehingga kemungkinan untuk sembuh akan menjadi lebih kecil. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas prosedur pembentukan perilaku, masih menurut Skinner. Di sini proses yang pertama dalam prosedur pembentukan perilaku, yang pertama adalah mengidentifikasi reinforcer, misalnya adanya reward. Atau reward itu adalah penghargaan. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen kecil dalam perilaku. Apa yang hal-hal kecil yang bisa merubah perilaku seseorang. Yang ketiga, menggunakan komponen-komponen tersebut sebagai tujuan sementara atau mengidentifikasi reward tiap komponen. Jadi, setiap orang itu akan berubah perilakunya atau terbentuk perilakunya jika dia mengetahui manfaat apa yang akan dia dapatkan dengan berubah perilaku menjadi yang lebih baik. Kemudian hal yang mendukung apa terhadap perilakunya tersebut, daya dukung apa, misalnya lingkungan, orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Kemudian dia menggunakan komponen-komponen tersebut untuk mendapatkan reward yang tadi, mengidentifikasi bahwa ketika saya berubah perilaku nanti akan lebih dicintai, misalnya akan lebih mendapatkan penghargaan, dihormati. Nah, ini akan memunculkan pembentukan perilaku. Kemudian yang keempat, melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun itu. Berikan reward pada tiap pencapaian komponen. Untuk membuat perilaku tersebut menjadi konstan, maka sebaiknya diberikan reward atau penghargaan pada setiap pencapaian komponen, sehingga orang tersebut tahu bahwa perilaku yang baik itu pasti akan mendapatkan penghargaan yang sebanding atau sesuai. Nah, sekarang kita akan membahas kaitannya dengan perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang, yang dalam hal ini bisa suatu lingkungan atau organisme, terhadap stimulus atau sebuah objek yang berkaitan dengan misalnya peristiwa sehat sakit ataupun penyakit, kemudian sistem pelayanan kesehatan yang mendukung makanan dan minuman dan lingkungan. Ini akan menjadikan pengklasifikasian perilaku kesehatan. Klasifikasi perilaku kesehatan. Kita akan mencoba mengklasifikasikan beberapa perilaku kesehatan yang ada. Misalnya, perilaku pemeliharaan kesehatan atau health maintenance. Ini adalah upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pemeliharaan gizi. Nah, ini semua adalah upaya dalam pemeliharaan kesehatan atau health maintenance. Kemudian yang perilaku kesehatan yang kedua adalah perilaku pencarian dan penggunaan sistem fasilitas kesehatan. Penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan, health seeking behavior.
Ini erat kaitannya dengan upaya pada saat sakit. Apa yang akan dilakukan ketika dia dalam kondisi sakit? Apakah akan memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan yang ada, ataukah seseorang tersebut mencari pengobatan ataupun upaya penyembuhannya ke tempat-tempat yang menurut dia akan memberikan penyembuhan terhadapnya. Yang ketiga adalah perilaku kesehatan lingkungan. Misalnya, kita kan tiap hari manusia tidak akan lepas dari namanya proses pembuangan ya. Yaitu dalam hal ini bisa berkemih ataupun buang air besar. Nah, proses pembuangan tinja ini akan mendukung perilaku kesehatan yang baik ataupun bisa malah membuat perilakunya menjadi buruk. Misalnya kalau pembuangan tinjanya itu sudah sesuai dengan standar kesehatan, menggunakan WC yang standar, WC leher angsa atau WC duduk, kloset duduk gitu ya, dengan tempat pembuangan yang septic tank yang dengan jarak 10 meter, maka ini akan mendukung kesehatan. Namun jika pembuangan tinja tadi hanya tidak ada pembuangannya, tidak ada septic tank, hanya di kebun dan lain sebagainya, selain akan menimbulkan bau, juga akan menimbulkan penyakit yang justru akan membahayakan kesehatan tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai domain perilaku. Domain perilaku adalah faktor-faktor yang membedakan antara respon terhadap stimulus yang berbeda. Hal ini disebut dengan determinan perilaku. Determinan atau ini dibedakan menjadi faktor internal. Misalnya, faktor-faktor yang membedakan respon terhadap stimulus itu bisa berbeda-beda pada tiap orang. Ini tergantung kepada, misalnya yang pertama adalah tingkat kecerdasan dan emosional serta jenis kelamin. Misalnya, orang mendapatkan suatu masalah atau yang berat. Contohnya misalnya ada sebuah pandemi misalnya. Tingkat kecerdasan dan emosional seseorang ini akan menentukan stimulus yang akan dia lakukan. Misalnya dengan informasi yang ada, apakah dia langsung men-share semua informasi tanpa memfilternya, ataukah berhubungan dengan kecerdasan dan emosionalnya, dia memilih dulu mana informasi yang tepat dan mana informasi yang tidak tepat, sehingga tidak akan membahayakan masyarakat luas. Ini yang kedua adalah jenis kelamin. Biasanya wanita karena secara kematangan emosionalnya dia lebih cenderung menggunakan perasaannya, maka biasanya dalam memfilter atau berperilaku terhadap stimulus dia akan lebih cepat bereaksi atau reaktif. Atau pada anak-anak. Determinan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu misalnya lingkungan terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan fisik. Ini menjadi faktor yang sangat dominan. Bagaimana politik yang berlaku dalam sebuah negara misalnya terkait dengan stimulus yang ada. Contohnya misalnya pandemi tadi. Bahwa di situ berkaitan dengan ini ada suatu pertimbangan yang bisa dikaitkan dengan kebijakan pelayanan kesehatan misalnya, atau misalnya ini berkaitan dengan ekonomi, misalnya keputusan untuk segera melockdown sesuatu, itu kan berkaitan dengan kondisi ekonomi dalam sebuah wilayah. Misalnya dalam sebuah wilayah harus ditutup semua aksesnya, maka otomatis perekonomian di situ tidak akan berputar dan ini akan menimbulkan suatu masalah baru. Nah, ini harus dipikirkan. Ini menjadi faktor yang dominan terhadap stimulus tadi. Domain perilaku ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah pengetahuan, knowledge. Domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang adalah pengetahuan dasar yang dia miliki. Seseorang yang sudah tahu, mempunyai prior knowledge sebelumnya, dia pasti akan bertindak dengan lebih gampang diarahkan daripada orang yang belum tahu sama sekali. Yang kedua adalah domain sikap. Jadi reaksi seseorang atau respon seseorang yang masih tertutup
terhadap stimulus ini ini akan berdampak pada bagaimana reaksi orang tersebut. Sikap tertutup atau sikap terbuka ini akan mempengaruhi terhadap reaksinya, terhadap perilaku yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah proses adopsi dari perilaku. Proses adopsi perilaku ini biasanya dibedakan menjadi tingkatannya adalah awareness. Yang pertama awareness yaitu mengetahui stimulus terlebih dahulu. Yang kedua adalah interest, mulai tertarik terhadap stimulus. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluation, menimbang baik atau tidak sebuah stimulus tersebut. Kemudian mencoba atau trial, mencoba perilaku tersebut, dan adoption, baru membuat perilaku yang baru atau berperilaku yang baru. Nah, ini proses pengetahuan ini, adopsi perilaku ini saling berkaitan dengan mengenal stimulus terlebih dahulu, kemudian tertarik, baru memunculkan ketertarikan, mencari keingintahuan untuk mencari sumber pengetahuan yang lebih kompleks, kemudian mengevaluasi, menimbang, ini sebaiknya saya harus berperilaku seperti apa, kemudian mencoba sebuah perilaku, baik itu benar atau salah, nanti akan dicoba dengan trial, kemudian baru memunculkan perilaku yang sebaiknya dia lakukan. Tingkat pengetahuan dalam domain kognitif. Ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan tahu atau know, ini batasannya adalah hanya mendefinisikan, menguraikan, menyebutkan, dan sebagainya. Ini sebenarnya dalam Bloom, tingkatan Bloom ini ada semuanya ya. Jadi kalau K1 ini kan hanya cukup tahu saja, dia bisa mendefinisikan, menguraikan, menyebutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah orang itu di atasnya, tingkatan yang di atasnya adalah memahami atau comprehension. Ini seseorang tersebut sudah bisa menjelaskan, tidak hanya sekedar mendefinisikan, tapi dia sudah bisa menjelaskan, meramalkan atau menyimpulkan terhadap suatu fenomena. Tingkatan yang ketiga adalah aplikasi atau real condition. Ini tingkatan yang di atasnya lagi ada analisis, menganalisis, membedakan perilaku yang baik dan buruk, mengelompokkan. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah mensintesis. Dia harus di atasnya membedakan dan mengelompokkan, dia sudah bisa menyusun, merencanakan, dan meringkas. Mengevaluasi, tingkatan yang selanjutnya ini adalah tingkatan yang lebih tinggi, yaitu menilai dan memberikan. Nah, ini domain sikap. Domain sikap itu adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seorang terhadap stimulus. Ini tidak bisa dilihat, tetapi dia belum merupakan tindakan, tapi hanya kesiapan untuk bertindak. Nah, jadi kan tadi ada pengetahuan, ada sikap gitu ya. Nah, ini tentang domain sikap. Nah, proses pembentukan sikap. Di sini misalnya ada stimulus atau rangsangan, maka tadi dia akan mulai awareness, kemudian mencari pengetahuan, timbul proses stimulasi, maka akan muncul reaksi atau tingkah laku yang terbuka. Ini juga bisa proses stimulasi tadi terhadap stimulus, dia bisa saja sikapnya adalah tertutup. Lambat laun setelah mendapatkan informasi yang tepat, maka dia baru bisa beranjak, berpindah kepada tingkah laku yang terbuka. Komponen sikap atau Allport di sini dibedakan. Di sini komponen pokok sikap adalah kepercayaan atau keyakinan serta ide dan konsep terhadap suatu objek. Kemudian komponen sikap yang kedua yaitu kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk bertindak, dan kesemuanya ini akan membentuk total dari perilaku tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat tingkatan sikap. Tingkatan sikap adalah sesuatu yang harus dilihat dalam sebuah penilaian terhadap sikap. Yang pertama menerima atau receiving. Jadi orang sebelum bersikap itu memperhatikan stimulus yang diberikan dengan menerima dulu, kemudian dia baru berespon.
menjawab dan mengerjakan. Kemudian menghargai atau mengajak orang lain untuk ikut melaksanakan perilaku tersebut. Kemudian baru bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, ini adalah sebuah tingkatan sikap yang tadi. Bagaimana dengan praktek atau tindakannya? Nah, ini kita akan bahas. Seseorang bisa berperilaku terhadap atau berpraktek melakukan tindakan tertentu ini berdasarkan satu, persepsi. Dia harus bisa mengenal dan memilih objek tertentu. Kemudian berespon terhadap suatu tindakan tadi, tapi ini masih dalam kaitannya dengan respon yang terbimbing. Dia melakukan sesuatu sesuai urutannya ada, sesuai protap dengan bimbingan atau arahan. Yang ketiga adalah mekanisme mengerjakan secara otomatis. Yang keempat adalah mengadopsi, melakukan tindakan tersebut dengan baik, dengan tindakan yang sudah mulai berkembang, yang akan memunculkan perubahan terhadap adopsi atau perilaku tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai perubahan perilaku dan indikatornya. Jadi, tahap pengetahuan sikap dan tindakan tadi bisa menjadikan indikator terhadap sehat atau sakitnya seseorang, pengetahuan tentang sakit dan penyakit sendiri, kemudian cara pemeliharaan kesehatan, serta bagaimana seseorang tersebut harus hidup sehat, dan kesehatan lingkungan yang ada di lingkungan masyarakatnya sendiri. Nah, kita akan membahas tentang faktor pembentukan perilaku. Faktor pembentukan perilaku sendiri ini dikaitkan dengan beberapa hal. Namun, apa yang menjadi faktor dalam pembentukan perilaku ini tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah faktor interna, dan yang kedua adalah faktor eksterna. Faktor interna, jadi seorang itu bisa berperilaku baik atau kurang baik atau bahkan buruk, ini tergantung pada yang pertama dari faktor interna adalah kecerdasannya. Jadi kecerdasan bisa mempengaruhi perilaku seseorang, motivasi terhadap perilaku tersebut. Jika saya melakukan itu, maka apa yang akan saya dapatkan? Itu bisa berdasarkan dari faktor interna, yaitu motivasi. Yang ketiga adalah minat. Nah, ini semua adalah faktor interna dalam diri seseorang. Selain faktor yang keempat adalah emosi. Kemudian bagaimana dengan faktor eksternal? Faktor eksternal di sini yang bisa membentuk perilaku adalah satu, objek dari luar tersebut. Kemudian orang yang ada di sekitarnya, apakah dia didukung oleh masyarakat atau keluarganya atau orang yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku di situ. Kemudian kelompok masyarakat yang ada di situ, atau hasil dari kebudayaan yang berkembang dalam suatu wilayah. Nah, mengapa dalam promosi kesehatan sangat penting mempelajari perilaku? Inilah jawaban dari akhirnya. Yang pertama adalah karena pendidikan kesehatan berfungsi sebagai media atau sarana untuk menyediakan kondisi sosio-psikologis sedemikian rupa sehingga individu atau masyarakat akan berperilaku sesuai dengan norma-norma hidup sehat. Jadi, mengapa pentingnya kita mempelajari perilaku manusia dalam konteks promosi kesehatan? Ini karena pendidikan kesehatan tersebut adalah sarana untuk menyediakan kondisi sosial atau kondisi emosional, psikologis sedemikian rupa sehingga masyarakat itu bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma hidup sehat. Inilah apa yang bisa saya berikan atau saya presentasikan atau saya jelaskan tentang konsep perilaku. Nanti di slide saya yang kedua kita akan membahas tentang perilaku dalam promosi kesehatan sendiri. Oke, semoga dengan dasar-dasar konsep perilaku ini Anda sudah lebih mengetahui. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus belajar apapun kondisinya. Selalu tetap semangat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.